Shalom, bertemu kembali dengan saya Gerardus Leong Fonsin dalam Safir Sharing Firman Tuhan KKS Santo Andreas edisi ke-49. Saudaraku, minggu ini kita akan memasuki pekan suci yang dimulai dengan Minggu Palma. Dalam perayaan Minggu Palma, kita menyerukan Hosana, terpujilah Kristus Mahajaya. Hosana berasal dari kata Ibrani Hosiana yang berarti tolong selamatkanlah kami. Saudaraku, seruan ini sebenarnya sudah dilakukan atau dikabulkan oleh Tuhan Yesus dalam penderitaannya di kayu salib. Di dalam 4 Injil Perjanjian Baru dituliskan 7 sabda Tuhan yang sebenarnya kalau kita laksanakan akan membawa kita kepada keselamatan. Sabda-sabda itu mari kita bahas berikut ini. Yang pertama adalah, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalimat ini mengajarkan kepada saya bahwa mengapa saya tidak mau melepaskan segala dendam dan sakit hati yang ada di dalam diri saya. Kadang saya menyimpan rasa sakit hati kepada seseorang karena merasa ia telah berbuat salah terhadap diriku. Namun pertanyaannya adalah, apakah orang yang saya pikir menyakiti diriku itu benar merasa bahwa ia telah bersalah dan menyakiti hatiku? Rasanya belum tentu, kan? Maka dari situ, mengapa saya dan Anda tidak melepaskan dendam itu, tidak melepaskan sakit hati itu dengan memaafkannya sehingga tidak ada lagi rasa sakit yang tertinggal di dalam hati kita? Kalimat yang kedua yang Yesus katakan adalah, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku terkasih, kalimat ini dikatakan Yesus kepada seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Namun orang ini tahu bahwa dia bersalah dan dia mau mengakui segala kesalahannya, dan dia minta Yesus untuk mengingat dia pada saat nanti Yesus ada di rumah Bapa. Saudaraku, inilah pernyataan tobat yang dilakukan oleh Dismas penjahat itu, dan Yesus menanggapinya langsung dengan mengatakan, engkau akan bersama aku di rumah Bapakku. Saudaraku, implikasi dari kalimat ini adalah bahwa sebagai seorang Katolik mendapatkan satu keistimewaan karena kita mempunyai sakramen pertobatan atau sakramen pengakuan dosa, di mana kita bisa mengakui segala dosa-dosa kita dan Allah melalui Romo menghapus segala dosa-dosa yang kita akui itu. Maka dengan demikian kita akan bebas dari dosa-dosa bila kita mau mengakui segala dosa-dosa yang kita buat. Dan dengan demikian, kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita akan bersama Yesus di dalam kerajaan Bapa karena kita sudah dilepaskan dari dosa-dosa kita. Kalimat ketiga yang Yesus katakan adalah, Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Yesus mau mengingatkan kita dalam kehidupan ini, apakah kita sudah meninggalkan satu hubungan relasi yang baik di antara keluarga kita, atau malah kita meninggalkan warisan yang membuat keluarga kita bertikai satu dengan yang lain, yang disebabkan karena tidak ada relasi yang saling mengasihi dan saling memperhatikan di antara mereka.
Kalimat yang keempat yang keluar dari mulut Yesus, temanku, adalah Eloi, Eloi, lama sabachthani, atau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, Yesus sebagai manusia juga merasa kepenatan atas penderitaan yang luar biasa ini. Kalimat ini mengingatkan saya bahwa apakah saya di dalam kepenatan hidup saya, di dalam menjalani kehidupan saya selalu menyertai atau mengikut sertakan Allah di dalam kehidupanku. Saat ini Yesus mengeluarkan kalimat ini karena Dia memanggil Allah untuk bersama-sama Dia menyelesaikan penderitaan dan misi yang harus Dia lakukan. Kalimat kelima, Yesus mengatakan, "Aku haus." Saudaraku yang terkasih, haus biasanya kita rasakan pada saat menjelang akhir kita melakukan suatu tugas atau suatu misi. Demikian juga Yesus yang sudah ada di kayu salib, yang sudah menderita, saat ini Dia merasakan haus. Kalau kita haus, kita biasa meminum air. Dan Yesus melalui Yohanes 4:1 sampai dengan 42 menemui seorang wanita Samaria dan memberikan ia air kehidupan. Pada ayat ke-14 ditulis, "Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Saudaraku, air yang dimaksudkan dari Yesus kepada kita adalah firman Tuhan sendiri yang harus masuk ke dalam diri kita, yang membimbing kita di dalam kehidupan ini. Lalu sebaliknya, apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan Yesus untuk melegakan dahaga atau rasa hausnya? Tuhan Yesus sudah menjalankan misinya, menyelamatkan kita dengan menebus dosa-dosa kita dengan tubuh dan darahnya. Saatnya kini kita menjalankan misi kita, yakni membawa berita kabar sukacita, kabar tentang betapa besar kasih Allah kepada kita, sehingga Ia mengutus putranya untuk menjadi manusia, lalu disiksa, mati di kayu salib, dan bangkit kembali untuk membawa semua dosa-dosa kita. Ibu terkasih, setelah itu Yesus mengatakan kalimat ke-6 dan ke-7 yang sangat erat berhubungan, yakni Dia mengatakan, "Sudah selesai." Artinya bahwa Ia melihat apa yang menjadi misinya, apa yang sudah Dia lakukan di dalam 5 kalimat pertama sudah dijalankan, sehingga akhirnya Dia melihat bahwa sudah waktunya Ia menyerahkan jiwanya kepada Bapanya, sehingga Ia mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan seluruh jiwaku." Saudaraku terkasih, kembali kepada kita saat ini, apakah kita sudah mengikuti 5 langkah sebagaimana yang sudah Yesus contohkan kepada kita? Apabila kita sudah menjalankan semua langkah-langkah itu, menjalankan misi yang Tuhan Yesus tinggalkan kepada kita, maka saat itu juga kita bisa mengatakan sudah selesai, dan kita juga siap untuk dipanggil oleh Allah, dan kita berani mengatakan, "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku," tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, tanpa ada sesuatu yang menghalangi kita untuk menghadap Tuhan kembali. Selamat menjalankan pekan
suci. Tuhan memberkati.